Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Aprilianti dengan NIM F1D221041. Di sini saya sebagai moderator. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Dasar-dasar Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma dengan NIM F1D22108. Saya akan memaparkan materi pertama, yaitu dasar-dasar jaringan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah sekumpulan peralatan komputer yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan membagi sumber daya seperti file dan printer. Agar jaringan dapat berfungsi, dibutuhkan layanan-layanan yang dapat mengatur pembagian sumber daya. Kemudian, client or server. Server atau backend adalah penyedia layanan yang menyediakan akses ke sumber daya jaringan. Sedangkan klien atau front-end yaitu komputer yang meminta layanan dari server. Client or server yaitu jaringan komunikasi data yang terdiri dari banyak klien dan satu atau lebih server. Keuntungan dari client or server ini yaitu penyimpangan data yang terpusat memberikan kemudahan untuk pengelolaan dan backup data. Kemudian penggunaan spesifikasi server yang optimal mempercepat proses komunikasi di jaringan, kemudahan mengatur user dan sharing peralatan mahal, keamanan lebih terjamin. Selain itu, keuntungan lainnya yaitu biaya pembelian hardware dan software server dan dibutuhkan administrator jaringan. Selanjutnya, jaringan komputer berdasarkan jangkauannya ada LAN, yaitu Local Area Network, jaringan komputer lokal yang dimiliki oleh sebuah organisasi di mana perangkat jaringan yang saling terhubung terletak di dalam sebuah gedung atau antar gedung yang berjarak beberapa kilometer. Teknologinya itu ada Ethernet LAN dan Wireless LAN. Contoh konfigurasi LAN itu dapat dilihat pada gambar berikut. Next, yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. MAN ini adalah jaringan komputer yang jangkauannya mencakup kota. Teknologinya yaitu jaringan TV kabel. Contoh MAN dapat dilihat pada gambar berikut. Next, yaitu atau Area Network. Nah, jaringan komputer yang cakupannya lebih luas dari LAN, yaitu dari negara sampai benua. Teknologinya itu ada circuit switching, packet switching, frame relay, asynchronous transfer mode atau ATM. Kemudian jaringan wireless cellular. Contoh LAN dapat lihat di gambar berikut. Dan yang terakhir yaitu internet. Internet yaitu sekumpulan jaringan berbeda, LAN, WANs, atau keduanya yang saling terkoneksi. Selanjutnya, point to point. Broadcast adalah ada saluran komunikasi tunggal yang digunakan bersama oleh semua mesin di jaringan. Pesan kecil yang disebut paket dikirim oleh satu mesin, diterima oleh mesin lain. Bidang alamat, paket berisi informasi tentang penerima paket. Kemudian ketika sebuah paket diterima, mesin memeriksa bidang alamat. Jika paket ditujukan untuk dirinya sendiri, mesin akan memproses paket. Jika paket ditujukan untuk komputer lain, mesin akan mengabaikannya. Kemudian point to point, ada saluran komunikasi tunggal yang digunakan bersama oleh semua mesin di jaringan. Pesan kecil yang disebut paket dikirim oleh satu mesin, diterima oleh mesin lain. Bidang alamatnya paket berisi informasi tentang penerima paket tersebut. Kemudian ketika sebuah paket diterima, mesin memeriksa bidang alamat, dan jika paket ditujukan untuk dirinya sendiri, mesin akan memproses paket tersebut.
Jika paket ditujukan untuk komputer lain, mesin akan mengabaikannya. Terima kasih, itu saja pemaparan materi pertama yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya, pemateri kedua, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sevia Windy Clarissa dengan standbook F1D2210012. Baik, langsung saja. Materi kedua yaitu surat elektronik, teleforens, dan pesan instan. Yang pertama yaitu surel atau email. Email atau surat elektronik merupakan metode pengiriman pesan, catatan, atau surat tanpa kertas dari satu orang ke orang lain, atau bahkan banyak orang sekaligus melalui internet. Email sangat cepat dibandingkan dengan pos biasa. Nah, pesan email biasanya hanya membutuhkan beberapa detik untuk sampai di tujuan. Keuntungan terbesar menggunakan email adalah harganya yang murah, terutama saat mengirim pesan ke negara bagian atau negara lain, dan pada saat yang sama dapat dikirim ke sejumlah orang di seluruh dunia. Baik, selanjutnya yaitu pesan instan. Pesan instan adalah bentuk komunikasi melalui internet yang menawarkan transmisi instan pesan basis teks dari pengirim ke penerima. Dalam mode push antara dua orang atau lebih yang menggunakan komputer pribadi atau perangkat lain. Bersama dengan klien bersama, pesan instan pada dasarnya menawarkan obrolan online berbasis bahasa tertulis langsung dan secara langsung. Teks pengguna disampaikan melalui jaringan seperti internet. Pesan instan yang lebih canggih memungkinkan mode komunikasi yang ditingkatkan, seperti panggilan suara atau video langsung, atau obrolan video, dan menyertakan hyperlink ke media. Lanjut yang terakhir yaitu chat internet. Chat internet atau obrolan internet dapat merujuk pada segala jenis komunikasi melalui internet, yang menawarkan transmisi langsung pesan berbasis teks dari pengirim ke penerima. Oleh karena itu, penundaan akses visual ke pesan yang dikirim tidak akan menghambat aliran komunikasi ke segala arah. Obrolan online dapat membahas komunikasi titik ke titik, serta komunikasi multicast atau satu pengirim ke banyak penerima, dan obrolan suara, serta video atau mungkin merupakan fitur layanan konferensi web. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya, pemateri ketiga, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Novita Kristiani Sanggaria dengan NIM F1D22106. Saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu mengubah teknologi informasi. Mengubah suatu sistem teknologi informasi melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka tahap baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology merupakan suatu yang harus ada dan diikuti oleh masyarakat modern pada saat ini. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang begitu pesat telah memunculkan adanya sebuah media baru. Keberadaan media baru ini diantaranya adalah munculnya internet. Internet sebagai sebuah produk teknologi komunikasi meski sudah berkembang sejak puluhan tahun yang lalu, namun hingga saat ini keberadaannya semakin dibutuhkan oleh hampir semua masyarakat dunia. Masyarakat tidak hanya merasakan kelebihan internet, tetapi juga merasakan dampak negatif internet. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membawa tren baru di dunia industri media massa di Indonesia, yaitu hadirnya beragam media yang menggabungkan teknologi komunikasi baru dan teknologi komunikasi tradisional. Konvergensi media telah mengubah komunikasi pada saat pelayanan baru yang semakin luas dapat dicapai, maka semuanya itu telah mengubah cara hidup, cara berkomunikasi, persepsi, dan keyakinan seseorang. Information and Communication Technology merupakan teknologi digital dengan berbagai sifat dasar yang melekat padanya dalam suatu industri media yang secara optimistik akan mentransformasi sifat pekerjaan
ke arah lebih efektif, efisien, dan kreatif. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Itulah tadi presentasi yang kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika kepada kelompok-kelompok yang ingin bertanya, silakan bertanya di room yang telah disediakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.